selamat pagi. Selamat pagi kawan pajak. Selamat pagi kawan pajak, kembali lagi bersama kami di Duren Madu Edukasi Keren Madya 2 Semarang. Bersama kami, saya Indra Praja dan saya Intan Angineke. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang spesial nih, yang akan spesial di tahun depan, Mas. Iya, Ya. Kebetulan hari ini suasananya cerah sekali ya Kak ya. Cerah ya. Semoga secerah masa depan kita bersama Pak Purbaya, kita menjadi kaya bersama seperti Pak Kita Purbaya. karya bersama ya, amin. Oke, dan Ya Rabbal Alamin. untuk pembahasan hari ini, salah satu yang rutin kita sampaikan setiap awal tahun, yaitu apa itu Kak? Mengenai pelaporan SPT tahunan. Laporan tahunan pajak Gitu penghasilan, ya. betul Nah. sekali kawan pajak. Nah, Sebenarnya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan ada langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan oleh kawan pajak sekalian, karena saat ini kita sudah menggunakan aplikasi Cortex. Cortex, Dan ya. ada yang baru nih di Cortex ini ya Kak ya. Ya, kalau sebelumnya pelaporan SPT tahunan kita menggunakan DJP online ya, djponline.pajak.go.id, Baik. maka per tahun 2026 nanti untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2025 kita akan menggunakan aplikasi Cortex. Nah, apa yang perlu dan penting nih Iya. Mas? untuk Apa aja sih dicatat? yang baru di Cortex ini kawan pajak ya? Salah satunya adalah cara login-nya dan Betul. cara menyampaikan laporannya. Banyak sekali hal yang baru di Cortex ini. Betul. Yang Oke. paling pertama kita harus lakukan adalah Kita harus memastikan aktivasi iya, akun aktivasi dan akun dan membuat kode otorisasi. Sebenarnya kode aktivasi akun itu apa sih, Mas? Jadi aktivasi akun itu proses yang membuat kawan-kawan pajak untuk bisa masuk ke Cortex. Nah, bagi kawan-kawan pajak yang sudah terdaftar milik NPWP sebelum tahun 2024 itu perlu melakukan proses aktivasi akun dulu ya Kak ya. Tapi untuk kawan-kawan yang baru terdaftar di awal tahun 2025, setelah tahun 2025 itu otomatis sudah aktif akunnya dan bisa langsung login ke akun Cortex. Nah, gimana caranya kita aktivasi akun? Langkah awalnya yaitu memastikan dulu data. Memastikan data kawan pajak semua valid ya. Iya. Jadi kita asumsikan di sini bahwa kawan pajak sudah mempunyai akun yang valid di Iya. dalam sistem perpajakan kita. Iya. Yaitu apa itu akun yang valid? Yang Iya. pertama adalah Nomor telepon yang bisa dihubungi via SMS dan email yang bisa dihubungi. Karena nanti akun Cortex akan terhubung ke dua cara itu Kak. Jadi harus Betul. dipastikan nomor handphonenya aktif dan emailnya aktif. nomor Nah, HP aktif, email aktif, dan yang paling fundamental ada NIK-nya sudah valid NIK-nya ya. sudah valid, data- betul sekali data Kak. NIK valid. Apalagi sekarang NIK sudah dipadankan dengan NPWP ya Kak ya. Betul. Kita nggak perlu mengingat nomor lain untuk administrasi pajak, cukup dengan mengingat NIK saja. Betul. Oke, Baik. kita langsung aja ya Kita ke mulai Kak. aktivasi Akun. Iya. Oke, untuk melakukan aktivasi akun nih Mas, kita harus melakukan apa dulu nih yang pertama? Iya, kawan-kawan bisa buka di browser ya, dengan mengetikkan alamatnya cortexdjp.pajak.go.id. Oke, berarti by browser ya Mas? Iya, Kalau betul karena kan sekali. kalau dulu kita DJP online ada online. versi installnya Iya, ya, versi jadi kita aplikasi yang harus harus diinstal, aplikasi yang dapat iya. diinstal ya. Iya, nah. Untuk Cortex ini bagaimana Cortex Mas? ini tanpa harus install aplikasi, jadi lebih ringan kawan-kawan. Cukup dari browser saja, masukkan URL-nya, nanti muncul halamannya. Nah, di bagian bawah itu kawan-kawan bisa langsung klik tombol aktifkan akun, betul ya Kak ya? Atau aktivasi Betul. akun nggak? Aktivasi akun Aktivasi wajib akun pajak. wajib pajak. Jadi yang perlu kawan-kawan pajak ketahui adalah aplikasi Cortex ini web base ya, berbasis web. Jadi Betul. tidak ada aplikasi Tidak perlu menginstal yang aplikasi. perlu diinstal. Jadi Iya. kalau ada ini ya, Iya. biasa Biasa kalau dari ada APK yang itu iya, ya, bisa itu Kakak. tidak resmi Iya. dan bisa berujung ke mungkin ke penipuan Bisa ya jadi Mas Kak, ya, banyak ya karena yang seperti itu memanfaatkan. aplikasi resmi kami web base yaitu di Cortex djp.pajak.go.id. Oke, pertama kita harus login di Cortex djp.pajak.go.id. Kemudian klik pada Aktivasi. bagian paling bawah layar, ya, di ada browser ya, di layar yang tertampil yaitu aktifkan akun wajib pajak. Setelah itu Nah, masuk. setelah kakak mengklik tombol aktivasi akun, nanti ada muncul layar yang mencantumkan untuk mengetikkan NIK. Silakan ketikkan NIK kawan-kawan masing-masing.
Kemudian nanti di bawahnya akan muncul nomor telepon dan email yang terdaftar. Silakan ketikkan lengkapnya, ya. Dengan catatan di sini nomor telepon dan emailnya sudah terdaftar saat awal pendaftaran NPWP ya Kak ya. Betul. Betul sekali. Jadi untuk yang memiliki NPWP sebelum tahun 2025, mohon pastikan nomor telepon dan email yang diketikkan adalah email yang digunakan waktu mendaftar pertama kali. Itu. Kemudian pastikan NIK, pastikan nama, email, dan nomor HP tersebut adalah betul data kawan pajak sekalian. Jika memang itu sudah betul, maka tinggal klik lagi. Iya. Apa Mas? Klik apa itu? Klik tombol verifikasi atau Verified atau simpan ya. Okay. Nah, setelah kawan pajak semua melakukan klik pada tombol simpan atau verifikasi, maka kawan pajak sekalian akan mendapatkan surat penerbitan akun wajib pajak yang akan dikirim melalui email kawan pajak sekalian. Ya, selamat, artinya kawan pajak sudah bisa masuk ke Kortex sekarang dengan password dan username yang terkirim ke email masing-masing. Silahkan digunakan. Betul. Jadi surat penerbitan akun wajib pajak itu berisi mengenai NIK sebagai username-nya dan password sementara yang nantinya akan bisa diubah oleh kawan pajak sendiri. Masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke aplikasi. Baik, ya, kita lakukan lagi login ya menggunakan NIK tersebut dan password yang sudah given tersebut. Kita login. Nah, kita sudah masuk ke dalam nih Kak, ke Kortex nih. Ada apa aja sih yang baru di Kortex ini? Apa tuh Mas? Yang jelas cara penyampaian laporannya. Baik. Kalau kawan pajak mengingat dulu di tahun kemarin untuk menyampaikan laporan tahunan kita memerlukan kode EVIN. Nah, untuk tahun 2026 untuk laporan pajak tahun 2025 nanti kawan pajak yang diperlukan adalah kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Jadi untuk setiap laporan, untuk setiap dokumen atau akses yang perintah yang dijalankan di Kortex itu memerlukan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Jadi password itu kawan pajak gunakan untuk masuk, tapi di dalam platform Kortex untuk mensubmit dokumen, menerbitkan bukti potong atau menandatangani faktur dan mengeksekusi perintah-perintah di dalamnya, kurang lebih seperti itu, diperlukan kode khusus yang disebut dalam platform Kortex kode otorisasi atau sertifikat elektronik ya Kak ya. Iya, berarti itu semacam tanda tangan digital. Betul, gitu tanda ya, tangan digital. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Mas tanda tangan digital serupa. Itu gimana Mas di Kortex? Iya, di Kortex yang sudah digunakan salah satunya yang sudah kawan pajak mungkin untuk gunakan mengajuan permohonan ya. Ada beberapa layanan yang mensyaratkan setiap permohonan ditandatangani. Nah, kawan pajak di situ diperlukan untuk memasukkan tanda tangan digital. Dan tanda tangan digital ini diatur secara khusus oleh Kementerian Teknis, yaitu Kementerian Kominfo. Mungkin kawan pajak familiar dengan Undang-Undang ITE ya, dan sebenarnya ini aturan turunan kawan-kawan dari Undang-Undang ITE. Kominfo mengatur di Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 apa itu tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi. Jadi dokumen yang tertandatangani dengan itu adalah dianggap sah. Ya, gitu betul sekali. Dan salah satu prinsip SPT apa Kak? Benar, lengkap, dan jelas. Jelas. Betul sekali. Nah, kalau kawan pajak ingat dulu SPT harus ditandatangani baru dianggap lengkap ya Kak ya. Nah, dengan lingkup Kortex yang laporannya disampaikan dengan dokumen elektronik ini, maka cara penandatanganan juga secara elektronik. Nah, gimana sih kita menandatangani dokumen secara elektronik? Nah, untuk SPT ini Kak? Oke, kita masuk ya tadi. Kawan pajak login kembali di aplikasi Kortex dcb.pajak.co.id. Kemudian kawan pajak menuju ke menu tab yang di bagian kiri pada menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Jadi di sebelah kiri silakan kawan pajak pilih menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Jadi nama menunya permintaan kode otorisasi _, sertifikat elektronik kawan Jadi pajak. Sertifikat elektronik kalau di aplikasi Kortex ini dinamai dengan kode otorisasi. Seperti itu. Nah, setelah itu akan muncul page baru
yang nantinya kawan pajak dapat memilih yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Indra, 1 dari 5 ya berarti. Iya, ada 5 pilihan. 5 pilihan. Ada yang paling atas kode otorisasi kode DJP ya Kak ya. Jadi itu platform yang disediakan oleh DJP, dan kami juga Kortek menyediakan pula 4 pilihan lain untuk penandatanganan. Jadi kawan pajak yang kebetulan saat ini sudah berlangganan di layanan dari pihak penyedia sertifikat elektronik ini yang terdaftar ya di Kementerian Kominfo ada 10 penyedia sertifikat elektronik dan 4 diantaranya sudah terintegrasi dengan sistem Kortex. Antara lain apabila kawan-kawan sudah memiliki sertifikat elektronik atau berlangganan di privy.id atau vida.id atau signature.co.id atau Vinotek, kawan-kawan juga bisa langsung menggunakannya di platform Kortex. Sudah terintegrasi kawan-kawan. Mudah-mudahan ke depan platform yang lain juga segera mengintegrasikan ke Kortex. Nah, gimana kalau teman-teman kawan pajak belum punya sertifikat dari penyedia ini, Kak? Kalau belum punya, maka pilih kode otorisasi yang merupakan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pilih kode otorisasi, kemudian silakan ketikkan Paspres yang teman-teman kandaki. Iya, jadi Paspres ini semacam kode keamanan ya Kak ya, semacam password untuk mengeksekusi. Jadi bentuk materialnya adalah seperti password. Formatnya sama kan Kak ya, sama password ya. Ada berapa digit Kak? Boleh tahu Kak? Minimal 8 digit, yang itu terdiri dari minimal 1 huruf kapital, 1 huruf kecil, kemudian angka dan karakter khusus. Nah, silakan teman-teman buat ya sesuai dengan yang teman-teman mudah diingat itu. Ya. Dan digunakan seterusnya untuk bukan hanya untuk aspek tahunan kawan pajak. Betul. Jadi di lingkup Kortex ini, dokumen-dokumen yang kawan pajak submit nanti akan diautentifikasi, diotorisasi. Jadi ini bisa digunakan sebagai paspres untuk pembuatan faktur yang faktur, tadi. Betul, bukti potong, mengajukan permohonan. Baik, jadi layanan ini sudah berjalan, sudah terlebih dahulu dilakukan oleh para pelaku usaha. Iya, dalam hal ini kalau untuk pembuatan faktur yang mungkin paling banyak tiap bulannya ya Kak ya. Jadi kode ini menggunakan kode otorisasi ini. Oke, setelah mengetikkan paspres tersebut, maka kita klik simpan ya. Nanti di bagian akhir ada simpan, dan kawan pajak sekalian sudah mempunyai paspres yang akan menjadi kode otorisasi dalam pelaporan atau pembuatan dokumen-dokumen perpajakan melalui aplikasi Kortex. Termasuk salah satunya SPT tahunan. Betul. Nah, apakah ini sudah selesai Kak kalau kita sudah mengetikkan paspres ini? Nah, ternyata belum. Oh, ternyata belum, Mbak. Aduh, ada apa Jadi lagi, ada satu lagi tahapan yang perlu untuk teman-teman kawan pajak lakukan, yaitu mengenerate kode otorisasi tersebut, gitu. Iya. Jadi langkah berikutnya setelah kawan-kawan membuat paspres, jadi untuk mengaktifkan fungsi kode otorisasi ini, silakan kawan pajak bisa klik dari tombol sebelah kiri di menu awal ya, portal saya, kemudian klik profil saya, kemudian di submenu, dokumen nomor identifikasi eksternal. Nah, di situ kawan pajak bisa mengecek. Di sebelah kanan ada tab digital certificate. Kawan pajak bisa mengetahui sertifikat digital apa saja yang sudah terintegrasi untuk akun kawan pajak di Kortex ini. Misalkan kawan pajak ini sudah punya akun di salah satu vendor sertifikat yang saya sebut tadi ya, nanti kawan pajak bisa cek di situ apakah sudah valid atau belum, atau kalau sudah mengajukan kode otorisasi yang di awal tadi apakah sudah valid atau belum, nah bisa dicek di situ. Jadi yang tadi dilakukan mengetikkan password itu hanya langkah awal, dan langkah berikutnya adalah memeriksa status validitasnya ya Kak ya. Betul sekali. Jadi setelah dicek validitasnya dan di generate, maka kode otorisasi tersebut dapat siap digunakan oleh kawan pajak sekalian. Nah, ini sepertinya ada apa nih? Pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Ada viewer yang nanya. Ya, ada viewer yang nanya ini. Baik. Oh iya. Oke, ini kok nggak ketampil ya di sini ya? Mungkin kawan atau pajak, gini aja. Untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa chat ke nomor konsultasi helpdesk kami ya. Di nomor berapa Kak Intan? Di nomor 0811 2500
519. Betul sekali. Atau mungkin bisa melalui DM ya di Iya. Instagram. Boleh, silakan. @pajakmadya2smg. Ya, jangan lupa follow. Dan jangan lupa follow. Betul sekali. Oh ya, informasi tambahan Kak. Jadi Iya. kode otorisasi ini ada masa berlakunya. Nah, ini yang paling penting ya. Gimana itu Ada Pak? masa berlakunya. Jadi setelah diaktifasi, diaktifkan menjadi valid itu masa berlaku 2 tahun ya Kak ya. Jadi silakan rutin-rutin mengecek setiap kali pelaporan SPT tahunan sambil ngecek ya apakah masih valid. Nanti bisa mengajukan ulang apabila ternyata statusnya invalid. Seperti itu. Oke. Jadi ini udah akhir tahun nih Kak, udah bulan November. Sudah bulan November. Oh, iya, sudah mau masuk November, akan memasuki November ya. masa Semarang ini udah gloomy days nih. Gloomy days, iya. Dari awal pekan ini ya. Iya. Gimana Kak, hari ini aman Kak? Perjalanan nggak aman? Alhamdulillah hari ini nampaknya aman. cerah ya. Semoga akan Secerah masa depan tahun ini. Secerah. Mari kita secerah kaya bersama. masa depan Indonesia, bersama kita akan kaya bersama Pak Purbaya. Iya, hari ini tanggal berapa ya Kak? Iya, ya? bener banget. Ini adalah tanggal 30 Oktober. Ada momen spesial kawan pajak di hari ini. Momen spesial yaitu Iya. kita memperingati bersama Hari Uang Republik Indonesia. Indonesia. Jadi Hari Uang ini diperingati setiap tanggal 30 Oktober sebagai momentum kita untuk mengingat bahwa 79 tahun yang lalu, silam itu uang pajak Republik Indonesia, uang Republik Indonesia untuk pertama kali diedarkan di seluruh wilayah di Indonesia. Kawan-kawan udah ngucapin ke Pak Purbaya belum nih? Selamat Hari Uang Pak Purbaya gitu ya. Mari kita coba sama-sama yuk. Saya Selamat. kalau ngomongin rupiah nih Mas, kalau Iya. ngomongin rupiah saya Gimana? tuh jadi keinget yang lagu kita zaman dulu. Yang Kita mana tuh? zaman dulunya beda ini. Oh, yang Bang Bingbing atau yang mana nih? Yang Bang Bingbing. Oh, yang Bang Bingbing, saya tahu itu. Aku cinta rupiah gitu. Aku cinta rupiah. Ah, Walau biar dolar di dolar mana-mana. di Iya. mana-mana. Nah. Saya ingat tuh. Ah. Siapa penyanyinya kalau nggak salah kayak Penyanyinya itu saya lupa. Tina Tun kalau nggak salah. Ya, Tinatan ya, oke. Kalau nggak Itu salah, sekitar sekarang jadi- 99 lah ya. Oh, iya, iya. Kalau kita dulu di sekolah ya, kita diajarkan gimana cara mencintai rupiah secara material, Mas. Jadi nggak boleh nih uang rupiah ini disobek, diremas, Iya. atau basah-basahin, Iya. dicoret-coret. Ada Dulu tuh, Kak. surat-suratan tuh Iya. pakai rupiah uang 1000 tuh. Nah, Iya. Kakak ingat nggak? Heeh. Ada kalau nggak salah tagline dari Bank Indonesia ya waktu itu ya. Dagu Sibu. Ingat nggak Kak? dagu sih Bu. Dapatkan, gunakan, simpan dan apa ya? Saya lupa banyak ya. Dagu Sibu. Dan Iya. Kalau untuk mengecek keaslian kita dilihat, dilihat, diraba, diterawang. Nah kalau Ya. untuk menggunakannya menggunakannya Dagu Sibu kalau nggak salah ya Kak ya. Dapatkan, gunakan, jadi Simpan. dapatkan, simpan dan nah ini yang bunyinya Belanjakan kali ya? saya kurang nggak ini Kak, maaf. Belanjakan nanti. Nah, kita sekarang berkembang nih Mas. Iya. Jadi bagaimana cara merawat rupiah sih yang Iya. benar itu Apalagi, dengan sekarang in this economy in this gitu. economy, oke, right there we Jadi go. kita bisa banyak menggunakan rupiah untuk pembelian produk-produk dalam negeri. Jadi Betul, kurang ini membantu UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat, iya, di sejalan dengan internal. ide Pak Purbaya ya untuk meningkatkan aliran ekonomi ya. Ya, dan tidak tergesa-gesa memanfaatkan kondisi Baik. ketika rupiah nilainya melemah Iya, lalu ditukar ya dengan dolar gitu ya. Jangan berspekulasi. Betul. Iya, gitu ya. Jadi itu salah satu cara yang Cara bisa kita untuk, generasi menjaga, sekarang, merawat kawan rupiah pajak kita. sekalian bisa untuk menjaga rupiah kita tetap berjaya. Seperti itu. Baik. Oke, kita udahin aja kali ya Iya, untuk iya. sesi Durian Madu Durian kali Madu ini. kita kali ini. Ya. Sampai jumpa di di episode Durian Madu episode berikutnya. Durian Madu berikutnya. Dan sebelum kita berpisah, Kortex, Cortex sekali login. layanan terjamin. Sampai jumpa.